agak malu sama umur gua nggak sih? Aduh, mampus. Tapi lu tahu kan itu lagu Mama Yukero? Tahu Macarena. Itu Macarena, Mama Yukero. Kayaknya tahu tapi aku nggak tahu Itu secara. lagu, pokoknya aku tahu itu lagu Tom and Jerry. Ya udah, back to topic. Oke. Top Kenapa? and Jerry. Kenapa saya nyanyi Mama Yukero? Karena hari ini Kita mau topiknya membahas tentang mama-mama. Mama. Mama Ya. Yukero, Papa Yukero. Mama dan Papa Yukero kita mau bahas Yukero, guys. oke. Gitu. Aduh saya salfok, facial tuh banyak embun. Serius? Gitu. Sekarang Jadi kita insecure. mau ngomongin, kita lagi libur cinta-cintaan dulu ya kan minggu lalu Iya, kita bahas bosan soal juga cinta-cintaan. Ganti dulu deh ya. Minggu lalu apa sih? ospek, soal Ospek bukan ospek, cinta iya. dong. Iya, benar. Sekarang kita mau bahas tentang cinta tapi sama papa dan mama. Oh, aduh, berat. Gitu. Kalau gue mau nanya nih, kalian lebih dekat sama nyokap itu papa? Mama. Mama Oh, dong. it's mommy. Oh, Tapi emang cinta untuk orang tua itu beda ya, dengan cinta untuk pacar, kekasih, Beda dong. cinta untuk teman-teman gitu. Cinta orang tua Makanya tuh deh, long lasting. iya, cinta sepanjang jalan, Masa? sepanjang Sepanjang masa. jalan kayak lagi sepanjang. Jalan kenangan. Iya, salah nadanya nadanya Improvisasi ya. salah partner kalau nyari nyanyi salah. Lanjut. Oke. Nyokap itu mama. Nyokap tuh mama, Bokap mami, itu papa. bokap tuh papa. Oke. Iya. berarti Emang saya- panggilnya apa di selama rumah? ini saya kebalik, saya papi dan mami. Kalian Oh, panggil apa? oke. Sama aku papi dan mami juga. Papi mami. Papa mama. Oh ya, papi mami dan papa mama gitu. Kalian lebih Jadi papi dekat- Yukero dong. Iya. Iya. Maaf, balik lagi. Iya. Kalian lebih dekat sama nyokap atau lebih dekat sama bokap? Kalau aku nyokap. Why? Oh, why dulu. Why Oke. dulu. Why dulu dong? Karena apa ya, emang mungkin dari kecil kebiasaan, maksudnya lebih sering sama nyokap kali ya, kan bokap kan kerja juga, terus apa-apa juga kayaknya lebih cerita ke nyokap sih sampai sekarang juga gitu. Soal Mr. Wali juga ke nyokap? Juga. Bisa. Jadi apa-apa ke nyokap Oke. gajinya ya. Gitu. Terus? Kalau Cisindi lebih dekat sama siapa? Aku dua-duanya. Dua. Wow, ada. Seimbang ya, seimbang. Seimbang. Tapi jarang loh yang bisa dekat sama dua-duanya. Tapi ini tuh deketnya deket sampai yang benar-benar cerita semua, Iya. semua Iya. hal. Pokoknya Iya. papa mama pasti tahu gitu. Iya. Wow, you should share the secret recipe. Sampai menikah sekarang. Tapi memang mungkin kalau yang terlalu berhubungan sama suami mungkin ada yang aku filter lah. Tapi kalau yang kalau lagi pengen curhat, ya biasanya ke orang tua juga sih. Nyangkut. Jadi buat Oke, yang tadi ada suara kalau denger pesek-pesek ya. sepoi, kalau denger Spotify doang nggak kelihatan. Tapi kalau nonton YouTube kita pakai facial. Tadi nyangkut Iya, Grace betul. tengah-tengah mic. Jadi sekarang ekspresi kita udah kelihatan. Iya. Nah, mohon dikontrol bibir-bibir yang biasa di balik masker itu. Biasanya aku di balik masker tuh kalau begini. Iya, iya, iya. Agak gak nyaman ya. Ya, kalau aku dekat sama dua-duanya. Dekat Udah. sama dua-duanya. Kalau aku sama Celi kayaknya beda case ya. Kita pernah Apa? saling ceritakan. Kita nggak terlalu. Apa tuh kata Eli? Eli lupa. Jadi kaget nih. By the way guys, kali ini bener-bener no script. Iya. Jadi kita sama sekali nggak No tahu. script. Sebenarnya juga no script sih. Cuma emang kadang. Tapi kan masih ada teaser kamu kasih ke kita. Enggak sih, Awal-awalnya kalau suka aku, ada ininya. Kalau aku mungkin pas kecil kayaknya miknya Mikir harus deh, masuknya ke mulut, ke tenggorokan dia. Kayak mau ketelan ya. kayaknya pas kecil kalau main lebih ke papa kan, suka dibilang katanya kalau anak cewek Deketnya lebih main ke papa, anak cowok lebih ke mama gitu kan. Jadi Karena pas kamu anak cewek satu-satunya juga iya, kan aku ya. anak cewek satu-satunya dari 5 bersaudara ya. Saya ramai di Kamu rumah. 5 bersaudara. Aku kira 4 loh. Enggak, Berarti Aku Eli. 5. tiga koko. koko, terus aku punya dede cowok, Wow. masih kuliah dede cowoknya. Terus oke. pas gede mungkin remaja, biasa ya kenakalan remaja kan jadi renggang sama orang tua. Nah, sekarang memasuki sekarang udah 26 sih, tapi aku ngerasa semenjak aku kerja dari lulus kuliah itu lebih deket jadinya ke mereka berdua. Lebih kalau aku tuh bukan yang kayak cerita soal cinta gitu ke mereka, terus kayak curhat di ini hari ini kayak gini, iya kemarin kayak gini, enggak sih, tapi kayak ya udah deket-deket aja. Terus apalagi sekarang lagi demam tanaman, kebetulan mama doyan tanaman, jadi Pas dah tuh. sekarang deket sama mama karena tanaman, ngomonginnya Karena tanaman. tanaman. Karena tanaman gitu. Cinta deketnya tanaman. gitu. Kalau Kalau aku sebenarnya karena aku dari kecil nggak pernah besar sama mereka, aku nggak pernah tinggal sama mereka. Aku tinggal sama mereka itu baru SMA. Dan itu pun cuma 3 tahun. Aku kuliah kesini lagi kan. Jadi Ya. kayak tinggal sama mereka cuma 3 tahun.
Kurang begitu yang cerita gimana sih. Aku mah ceritanya ke tante aku, ke Ii. Karena Kayak, kamu tinggal bareng sama tante kan. ya sosok figur mamahnya jadinya ke si tante ini. Cuma tetap aja sih ke mami papi ada ngobrolnya. Cuma memang sedikit sedikit lebih ada boundariesnya lah ke mama papa gitu. Lagian si papi kan pendeta ya kebetulan. Kecilin. Kamu harus kecilin. Halo papi. Mau udah pakai mic jadi tuh Iya. kedengeran. Papi saya kan pendeta, anaknya kebetulan Begini. penoti. Penoti nih. Jadi kayak Nati. bukan kurang sih, tetap dekat tapi enggak ya. Ada cerita-cerita yang tidak bisa diceritakan Ceritakan. gitu ya. Karena nakalan remaja. Gitu Tapi guys. ini loh, udah nggak usah. Bukan cerita di kantor beneran. harus ada yang disaring ya. Bukan makanya kayak gitu. Kita harus ini bikin podcast soalnya kita banyak cerita kan sebenarnya. Mungkin ada faedahnya bisa diambil gitu guys. Apa tuh? Tunggu ya, kaki saya tiba-tiba. Seram ya. Pantes tiba-tiba agak kaku nih mukanya Ci Cindy. Ya, gitu. Cindy ada resep gak sih kenapa bisa deket sama dua-duanya? Karena kan sebenarnya nggak semua orang bisa deket sama papi Gak ada maminya resep sebegitu. bagaimana sih, cuman karena aku 2 bersaudara, ciciku tuh orangnya cuek banget, terus aku tipe orang yang kepo, kayak kalau denger lihat mamaku bete atau marah sama papa tuh aku tipe yang kayak kenapa sih? Terus tipe suka Ceritain kalau- dong, ceritain dong. kenapa Terus gitu. dikintilin. Oh, justru Kayak malah. nyari tahu kan, sampai mami mau cerita misalkan, terus aku merasa kayak oh ini mah cuman masalah kecil gitu, nanti juga baik, atau misalkan ini masalah yang perlu gue ngomong sama bokap gue, gue ngomong sama Jadi bokap gue, jadi perantara. kayak Perantara papi cerita juga. ke aku, mami cerita ke aku, ciciku cerita ke aku, om aku cerita ke aku. Oh wow, Oh, wow, luar biasa. Nah, giliran aku punya masalah, saya Buka- bingung mau cerita sama buka- siapa. Buka jasa konsultan itu. Iya, nah itu. Jadi kayak pernah suatu hari tuh misalnya papi, ya namanya suami istri pasti berantem lah ya, papi mami berantem tuh. Di waktu yang bersamaan papi mami WhatsApp saya, mami kamu tuh ya. Nggak lama mamiku, papi kamu tuh ya. Bikin grup Lucu aja apa ya. mendingan. Jadi kayak Kamu bikin sitcom- baikannya gimana sitcom tuh, gitu. Ci? Apa? Bikin baikannya mereka gimana? Beda trait lah. Kalau sama bokap gue tipe yang kayak udah pi, udah sabar aja. Kalau sama nyokap gue lebih galak. Gimana tuh, gimana maksudnya Jadi lebih galak? biasanya aku lebih ngomelin mami Kita kayak. pernah lihat kebetulan. Jadi emang lebih jatuhnya gue jadi sok tua nasihatin nyokap aja gitu. Jadi sudut pandang anak. Udah jadi kayak teman banget dong ya berarti kayak gitu. Lumayan. Pokoknya sampai misalkan nih ya, mereka lagi di rumah. Ada cici gue di situ misalkan di rumah itu. Gue kan sama laki gue. Misalnya mak gue sama bapak gue berantem nih. Ada enci gue kan di situ ya. Yang harusnya menjadi penengah kagak, enci gue WhatsApp gue. Ini mami gue berantem, gue harus kayak gimana ya? Nah, kira-kira begitulah. Oh gitu. Nggak heran gue kalau misalkan lagi cerita atau ngomel suka muter kan dari Bandung ke New York dulu. Iya. Nah ya itu ngomong sama orang tua kan nggak mungkin to the point langsung. Iya. Kirain buat mengalihkan pikiran. Keburu lupa. Untuk supaya tidak menusuk hati banget kalau lagi ada masalah gitu. Soalnya pernah denger sih waktu Cici di kantor mamanya telepon, mamanya telepon. Mami Oh iya, lagi itu lagi ada curhat masalah, gimana lagi ada banget sih. curhat masalah, Terus terus Cici dia, mami. Aku dengerin. udah bilang sama mami. Aku tuh udah bilang berkali-kali sama mami ya untuk tidak ngelakuin itu. Dan surprisingly maminya nurut. Ya, Oh enggak, tapi yang bikin kaget tuh Ci Cindy kalau ngomong tuh saya. Iya, saya saya. udah marah. Oh iya itu dia kan serem ya. Itu bahasa Indonesia yang Saya baku udah bilang itu ya, mami. menyeramkan. Oh, dan maminya nurut, guys. Tante yang baik hati. Kalau manggil suami saya, kalau lagi bikinin saya, kopi. Dut, Vin. Kalau lagi bete, Kevin Broto. Mantap, serem. Ada bedanya ya. Tapi kan tadi Cici bilang kalau lagi berantem kok Kevin bingung kan ya mau cerita sama Bingung, siapa. makanya kalau lebih ke personal life biasanya ada yang curhat sampai nangis ke mami pernah tentang apalagi baru nikah juga, belum tahu juga kalau ada kendala kayak gini gimana. Dan suamiku tahu juga aku tipe yang suka curhat sama nyokap bokap. Nih ada dari Raffi Ahmad kemarin bilang ya, kebetulan dia salah Nagitanya kalau nggak salah yang cerita, katanya kalau dia ada masalah sama Raffi dia nggak akan cerita ke mamanya tapi dia cerita ke mamanya Raffi. Oh iya aku dengerin. Biar kalau mamanya Nagita nggak bisa, belum tentu bisa maafin Raffi seperti Nagita maafin Raffi. Ya. Tapi kalau mamanya Raffi udah pasti akan lebih membela anaknya sendiri Nah, gitu. Gita tuh ini banget ya, gila. Tapi emang Luar bener, biasa ya dia. benur. Gue ngomong betul dan benar jadi benur. Jadi emang betul dulu tuh aku pernah putus sama Kevin. Aku nggak cerita sama keluargaku sampai aku nikah.
Sampai aku nikah terus mamiku nanya, dia tuh lumayan hebat, terus aku bilang Kevin cerita ke orang tuanya. Terus ini cuma sebagai contoh doang sih, maksudnya ketika lu masalah terus lu cerita ke orang tua lu tuh pasti orang tua lu akan backup. Bela anaknya ya, bela anaknya. Tapi aku juga pas putus sama Edward kemarin 4 bulan nggak ada yang tahu keluarga. Tapi jadi aman, damai, iya, biasa aja nah, gitu. pas nikah, aku ngomong lah nih sama orang tua aku tuh pernah putus. Loh kenapa? Cita-cita ya kenapa nggak ceritain? Karena mami atau apalagi nyokap gua tipe emak-emak yang kayak udahlah kamu kan jadi makin nangis mobile Mellow ya. Bukannya diajak party gitu ya cuma maksudnya. Iya, gue pernah diajakin ke kafe waktu itu, lagi kesel, lagi bete bukan sama Kevin sama kerjaan, diajak ke kafe. Yang sama ada mama. Dia niatnya mau nemenin gue supaya happy. Yang ada apa? Gue dengerin curhat dia lagi guys. Gue lagi gue lupa nggak buat meja. Iya itu dia. Senggol tadi. Maaf ya. Ya udah, itu sekian dari aku lah. Jadi yang benar-benar dekat sama mama papa di sini Cindy. Iya, peringkat 1 ya. Peringkat 1, peringkat 2. Kita Tiga. sama. Tiga sama gitu. Lebih deket sempat cerita yang tadi itu, gue baru ingat Oma kan? Iya, Ama. Iya, kalau sama Oma aku deket banget. Aku inget banget tuh Oma tuh sebenarnya orangnya kan galak banget ya. Aku nggak berani sih cerita yang gimana-gimana. Typical Asian family gitulah, nggak bilang I love you, nggak bilang apa, tapi Iya, sama-sama. tapi sayangnya tuh dilihatinnya dengan marah. Iya kan? Iya benar. Marah karena zaman dulu. sayang gitu Iya, ya. marahnya Iya. marah Main karena tangan sayang. nggak orang tua kamu? Oma. Enggak main tangan. Di sini ada yang kena main tangan? Enggak Oh, sih. enggak. Saya didikan main Main tangannya gimana nih? semua mau apa, mau kemoceng, mau gantungan baju, mau rok apa tuh sebelean gue ngomongnya pasti yang buat ini kasur, sapu lidi. Nah, Oh kira sebelakan. Tapi memang zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Iya, Mungkin kalau zaman sekarang zaman treatnya- sekarang yang kayak gitu sih langsung viral sih. Iya, betul ya. Kayak bisa langsung disambungkan kan viral nggak nggak pakai bisa cerita gitu, iya. Itu kamu lanjut Oma. Kalau sama Oma tuh dulu sering banget marah-marah. Aku salah dikit aja marah-marahnya tuh bener-bener yang kayak shetek aing gitu. Apa tuh bahasa apa tuh barusan? Sunda. Pokoknya kalau udah ada ku aing itu udah kasar gitu. Udah sia lagi, Iya, udah sia iya. gitu lah. Pokoknya orang Sunda. Bleguk sya. Iya. Ku aing di gablok sya kayak gitu. Kayak gitu tapi nggak pernah main tangan. Tapi apa yang si Ama larang tuh sampai sekarang ternyata emang nggak boleh. Contohnya begitu. apa? Contohnya adalah gini kaki. Oh. Ya kenapa bisa. gitu? Aku juga nggak boleh tuh. Iya, aku Iya. nggak boleh. Sedangkan aku Terus suka banget. aku dulu makan pas kecil coba gini. Bunyinya. Wah, itu sih gua habis sih sama orang tua gua. ngecap. Biasanya di gini. Hanya dengan tatapan mata. Iya, lewat tatapan doang. Kalau lagi di udah umum kicep. gitu, kalau di rumah mah udah diapain kali gue, nah kayak gitu. Itu basic manner, tapi ada juga manner-manner kayak misalkan aku pulang malam, waktu itu sempat SMP pulang malam. Sebenarnya aku basket, tapi nggak bilang gitu bakal pulang malam. Dia marah. Iya. Gitu. Dia udah nungguin depan rumah kayak gini. Terus dia marah gitu ya. Ya, Aku juga punya belajar cerita sekarang. soal omah. Tapi Kenapa kalau aku omah? manggilnya amah. Jadi Iya, ini sama, mama amah. dari papa. Jadi kalau dulu pas aku kecil, aku tuh sekamar bareng sama si amah. Terus aku lupa deh berapa tahun aku sekamar sama mama. Terus tuh tapi itu jadi kayak sayang banget sama mama gitu kan. Sampai waktu itu pernah aku ulang tahun aku dikasih kayak music box. Terus yang ada dulu kan aku balet kan. Jadi dikasih kayak balerina di atasnya. Terus kayak itu tuh super cantik banget. Terus di atasnya lagi tuh ada angsa. Jadi tuh bener music box yang kayak tinggi gitu kan. Terus dede aku kan masih kecil. Jadi waktu itu kayak sempet jatuh terus pecah. Rusak. Pecahnya Wah. sebenarnya masih bisa ditempel sih, cuma kayak pecah gitu kan sedih. Terus pokoknya itu kayak nangis banget gara-gara itu dari Ama. Terus waktu itu Ama tuh sempat meninggal gitu, Sudah Ama waktu itu meninggal. Waktu itu Ama Udah pakai face meninggal. terus kontrol aja gue begini baru Waktu itu Ama meninggal, terus mungkin tuh karena batinnya udah deket banget kali ya. Ini tuh waktu itu Ama meninggal tanggal 4 bulan 4 jam 4 pagi. Sebelum ditelepon sama rumah sakit, aku tuh udah bangun. Terus tuh yang namanya anak kecil cranky, tiba-tiba jam 4 pagi aku harus kayak, jadi sebelah kamar aku tuh kamar dede aku yang masih tidur sama suster. Jadi itu aku nyariin sisirnya sama aku. Jadi sisir itu suka dipakai sama mama aku, terus suka dipakai sama aku juga. Jadi kayak bareng gitu. Pokoknya aku kayak nangis-nangis, aku nyariin itu sisir pagi-pagi jam 4.
Terus nggak ketemu juga itu sisir di mana, mungkin dibawa sama ke rumah sakit kali ya. Sebenarnya kalau dipikir sekarang. Di waktu itu kayak aku nangis-nangis, pokoknya harus ketemu itu sisir. Terus tiba-tiba ada telepon, ternyata dari rumah sakit ngabarin nama meninggal. Terus kayak itu aku nggak tahu, aku baru tahu besokannya kan. Pokoknya semenjak itu. Kayak abis ditelepon baru kayak nggak lama aku tidur, mungkin karena capek juga kali ya nangis gitu. Terus kalau mau tambah mistisnya lagi, semenjak itu suster aku nggak mau tidur di kamar aku, kan aku takut ya tidur sendirian. Kata suster ada Amah ngeliatin. Ih, berarti Ama jagain dong. Iya. Saking sayangnya ini sama Yesi. Tapi ya itu permistisan jadi mistis nih ya. Mengenai Oma Kevin sih, kebetulan aku nggak gitu dekat. Waktu itu 2018 aku kecelakaan. Tanggal waktu itu emang H-1 itu kita udah kumpul di rumah Oma tuh udah ya gitulah, udah seperti mau meninggal gitu. Tapi kita masih ngantor. Jadi udah si Kevin udah ragu nih, gue ngantor nggak, tiba-tiba nih aku kecelakaan. Tanggal 14 Desember di kilometer 14. Oke. Di jam 8 pagi. Mau gue balik ke rumah dong. Jadi saat gue balik ke rumah, gue minta Kevin balik ke rumah, saat itu juga omanya meninggal. Jadi kayak istilahnya lu dipanggil kayak, ayo lo lihat gue yang terakhir. Nunggu ya. Merinding sih aku kalau inget itu, sumpah. Walaupun saya kecelakaan guys, kecelakaannya jadi nggak ada ini ceritanya. Gitu. Jadi dari tadi nggak ini Iya kayak dari tadi sebenarnya aku kalau sama mami papi gitu bukannya yang papi nggak deket juga sih, kayak mami sama papi mungkin kayak sama deket, cuman kalau papi tuh lebih kayak terima reportnya dari mami gitu. Jadi dia nanyanya ke mami gitu kayak aku di rumah Gina ngapain aja sih? By the way aku di rumah dipanggilnya Isel. Oh, kenapa ya? Oh, Soalnya Michelle kan. Sama kayak Jessica Alicia dipanggilnya Jessica. Jessica. Yesi. Kaknya hilang. Yesi. Terus dia kenalin ke gue Jessica. Ya gue panggilnya Yesi mulu dong. sampai sekarang Jessica, enggak, gue udah Eli sekarang. Udah Eli. Lanjut. Nah iya, jadi kalau misalnya si papi tuh lebih kayak itu si Isel Sebuah intermezzo ya sebenarnya, bahkan sampai nggak sempet nyaut loh. Ya lanjut, Re. Si Isel kemana kok belum pulang gitu, atau enggak si Isel kenapa tadi telepon, lebih yang kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ya sayang ke dua-duanya sama lah ya. Ya Benar gitu. sih. Tuh sebenarnya mereka tuh walaupun kita nggak dekat sama mereka, Caranya aja mungkin. iya sebenarnya orang tua tuh bener-bener never ending love ya, Ya. long lasting. Iya, kayak meskipun nggak deket, nggak kayak tiap hari cerita-cerita, nggak seumur hidup nggak cerita-cerita. Seumur hidup. Makanya ada satu proverbs yang di Cina tuh bilang kayak gini, bahasa Indonesia ini ya. Karena nggak bisa Cinanya cuma Kamu bisa, aku nggak ngerti. Gini, kalau anak ditinggalin orang tua, dua-duanya namanya yatim piatu. Kalau tinggalin satu, papa namanya anak yatim. Kalau tinggalin ibu namanya anak piatu. Kalau orang tua tinggalin anak, nggak ada namanya, nggak ada sebutannya karena sakitnya luar biasa sampai nggak bisa disebutin. Gitu. Makanya untuk orang tua kita itu sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Kenapa ya kita? I love mommy, I love daddy. Love mommy, love daddy. Jadi untuk love kalian you, mami, semua papi. mungkin yang nggak sebenarnya, soalnya ada teman aku tuh sekarang lagi struggle, kok gue tuh nggak deket sama papa mama gue ya, mereka tuh kerjanya cuma kayak nanyain gue biasa-biasa terus marah-marah gitu. Padahal menurut gue kayak gue juga sama kok, tapi gue nggak mikir sampai kayak apa mereka nggak sayang sama gue gitu. Sebenarnya apa-apa. mungkin bukan, maksudnya ada orang tua yang nggak bisa komunikasi, Iya, nanyain, tapi sebenarnya mungkin bentuk cintanya ya dengan memberikan kita apa ya, maksudnya membiayai kita atau apa, itu kan sebenarnya juga Itu bentuk masih kasih love sayang. language, Katanya. kembali lagi. Bentuk Iya, kasih sayang dari benar. mereka Tapi juga, kalau aku tanya gitu. nih kalian bertiga anak muda yang belum menikah, seberapa sering kalian nelfon orang tua duluan? Bukan karena perlu. Oh, berhubung saya masih satu rumah nggak bisa jawab ya. Kalau aku waktu masih kecil tiap hari nelpon ke kantor mami sampai umur dia sekarang? bosan. Kalau sekarang aku dapat protes sih kayak, kamu dulu ya suka telepon mami, sekarang kalau nggak dicariin nggak telepon mami Ya, gitu. pada orang tua yang semua mau Peace, bersuara Mam. yang sama. Grace? Gue anak durhaka. Soalnya gue bener-bener waktu itu papi gue sampai pernah khotbahin. Khotbah. Ya kita
tetap dibilang hormatilah ya dan ibumu. Kalau cari jangan cuma pas minta duit lu, kayak gitu. Iya, Nyari papi sama mami bagus. pas minta duit doang. Iya, iya. Cari papi sama mami. Surga tuh di telapak kaki mami loh. Nggak pernah telepon mami apa-apa. Nanyain keadaan. Kamu udah kena COVID apa belum? Kayak gitu. Gue bilang ya amit-amit pi, makanya gue nggak bilang gitu. Tapi Emang papi tuh pendeta yang suka bercanda, jadi dia gituin gue. pertanyaan tadi itu kalau kita dengar dari orang tua kayak kesannya orang tua ceramahin. Iya. Aku kasih simpelnya aja, kalau di pikiran aku kenapa aku sering banget telepon. Kalau kalian pasti ngelak, aku sering telepon orang tua aku. Sering. Bahkan aku bisa video callan sama mereka gitu. Terus kalau aku mikirnya gini, waktu nanti gue Padahal punya rumah deket anak, banget. dekat di kampung gitu. Waktu gue punya anak nanti, gue mau nih anak gue tuh melakukan hal yang sama kayak gue. Kangen ya sebenarnya mereka tuh dicariin juga. Banget, walaupun rumah aku tuh cuma tinggal nyok gitu, cuma nyok gitu doang gitu kan. Saat waktu kecil kan kita kayak kebiasaan nempel gitu, mungkin makin lama makin kayak oh ya udah gue punya teman-teman gue sendiri, punya lingkungan sendiri, jadi mungkin mereka juga kangen kali ya. Jadi guys, Langsung merasa selagi ada waktu ya hidup nggak ada yang tahu, teleponlah mama papa kalian, walaupun mereka kalian nggak deket ataupun mereka apa, kalian tuh harus inget yang gedein kita tuh mereka gitu, mereka tuh masih setia. Benar-benar ini beda loh sama luar negeri tuh 17 udah ditinggal. Bener-bener itu ya. Kalau kita tuh benar-benar masih disayang gitu Iya. sampai umur 50. bahkan sampai walaupun bokap tuh kayak ngasih gue ke Kevin waktu di gereja, ya tetap aja gue masih dijagain sampai sekarang gitu. Itu papi nangis-nangis kebayang gue. Iya kan? Papi nangis. Pertama kali Iya gue ngeliat sih. bokap nangis pas gue lagi bersujud minta Kayak Restu, aduh minta restu. gue udah beres nih, anak dua-duanya udah ninggalin gue kayak gitu kali udah ya. mereka tinggal berdua doang sendiri gitu kan ya. Begitu guys. Itulah cerita yang mengharukan ini. Mengharukan Sebenarnya campur pengennya mistis. podcastnya tuh dibawa ke agak Iya, mengharukan gitu ya, biar kita tuh yang denger tuh kayak keinget gitu. Tapi mungkin kalian Mohon dengan maaf cerita udah template muka. iya Nggak bisa. nggak kelihatan sedih-sedihnya ya. Iya. Tapi dalam hati sebenarnya aku juga kayak tadi gara-gara Ya, tadi Cici cerita bilang gitu. mistisnya Mistis jadi aja ketawa. Iya, ada cerita mistis tadi, Oma liatin. Mama. Gitu. Oke, so don't forget to call your mom, your parents, your dad, your grandparents, anything. Dan jangan lupa stay tune terus di podcast cerita kita karena kita akan ada yang menarik setiap minggunya. Pastinya. Oke. Goodbye. Bye. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama you care. Papa Yukero.